Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ruang di sekitar penguasa 5 paviliun ilahi langsung melonjak suhunya dan langsung terbakar. Aura panas penghancur dunia seperti nyala api yang mengamuk, tanpa ampun membakar segala sesuatu di dunia. Dunia berubah, dan pemandangan akhir dunia terbentang di depan mata kita. Api yang berkobar seperti binatang buas, menelan ruang ini. Tiba-tiba, 9 matahari ungu, seperti matahari yang menyilaukan, tiba-tiba muncul di atas mereka, memancarkan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Setiap matahari besar memancarkan fluktuasi energi yang merusak dan berputar perlahan, seolah-olah sedang menimbulkan bencana yang mengerikan. 9 matahari besar ini seperti pemandangan kiamat dalam mitologi kuno. Cahayanya bukan lagi simbol kehangatan dan harapan, melainkan ramalan kematian dan kehancuran. Tepat ketika semua orang ketakutan dan bingung, tuan dari 5 paviliun suci terbungkus dalam api ungu, tetapi mereka tidak merasakan aura panas dan destruktif yang menelan tubuh dan jiwa mereka, seolah-olah itu adalah penghalang api mereka. Tepat ketika mereka masih bingung, matahari 9 putaran di langit sepertinya tertarik oleh suatu kekuatan misterius. Tiba-tiba ia berakselerasi dan bergegas turun, mendarat di penguasa 5 paviliun suci, Zhengdi Zhenjun dan Wei Li Zhenjun tidak jauh. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan kekuatan dengan kekuatan penghancur dunia tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan di atas kepala Zhengdi dan Wei Li api ungu yang menyala-nyala. Di lautan api ini, sosok 5 penguasa paviliun suci berangsur-angsur kabur dan menghilang, hanya menyisakan tubuh Dewa Suci Zhengdi dan Dewa Suci Wei Li yang gemetar di bawah selubung kekuatan penghancur dunia, matahari roda 9. Api ungu semakin tinggi dan terang, seolah-olah akan membakar seluruh ruang langit dan bumi. Di bawah pengaruh kekuatan kehancuran apokaliptik, hidup dan mati menjadi tidak pasti. Kekuatan kehancuran dunia melonjak seperti kegilaan, tanpa ampun melahap semua keindahan dan kehidupan. Cahaya dan panas yang tiada habisnya mengoyak ketenangan antara langit dan bumi. Api hukuman ilahi yang berkobar jatuh dari langit dan berubah menjadi gelombang kehancuran, seketika membanjiri daratan. Langit dan bumi sepertinya terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar, dan ruang itu terbelah menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya sehitam tinta. Semuanya menjadi ketiadaan dalam kehancuran matahari 9 putaran. Istana dari 5 paviliun agung ilahi runtuh dalam sekejap, dan bumi retak terbuka dengan bekas luka satu demi satu, tanpa dasar. Udara dipenuhi bau kecemasan dan kematian. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan dan membuat ngeri semua orang. Gelombang kejut yang mengerikan akibat ledakan matahari roda 9 membuat dunia seolah-olah telah kembali ke saat kekacauan pertama kali muncul, dan semua kehidupan menjadi sia-sia pada saat ini. Para master dari 5 paviliun suci tidak terpengaruh sama sekali dan terus muncul di area lain. Sementara mereka masih terkejut karena mereka tidak ditelan oleh kekuatan penghancur seperti itu, sebuah suara yang jelas terdengar di belakang mereka. Ayah! Mendengar ini, penguasa paviliun Dewa Bela Diri gemetar karena dia tahu siapa suara itu. Dia segera berbalik dan melihat kedua sosok di belakangnya. Yang satu adalah putrinya Wu Sue, dan yang lainnya adalah Xiao Yan. Suir, itu kamu. Saat dia melihat putrinya, Master Paviliun Dewa Bela Diri akhirnya menunjukkan senyuman yang telah lama hilang di wajahnya. Ayah, kita terlambat. Usue memasang ekspresi khawatir di wajahnya ketika dia melihat ayahnya penuh luka dan darah merah cerah masih mengalir keluar. Agar tidak membuat putrinya sedih, Master Paviliun Dewa Bela Diri tersenyum dan berkata, ini belum terlambat. Ayah baik-baik saja, jangan khawatir. Untungnya, tuanmu baru saja datang. Jika tidak seluruh paviliun Dewa Bela Diri dan 4 paviliun Dewa utama lainnya akan ada di sana. Kehancuran di tangan aliansi para dewa. Teman kecil Xiao Yan, kamu juga di sini. Pemimpin paviliun Dewa Bela Diri menyapa Xiao Yan yang berdiri di samping. Dewa Bela Diri senior, kita terlambat. Beberapa perubahan terjadi ketika kita berada di ruang transmisi, tapi untungnya Penatua Nisen tiba lebih dulu. Kita berhenti di belakang, tapi untungnya kita menyusul, semua lupa bahwa slip giok teleportasi yang diberikan oleh Wu Sue hanya dapat digunakan oleh 1 orang. Namun, ketika 3 orang berteleportasi di luar angkasa pada saat yang sama, sesuatu terjadi kecelakaan teleportasi. Namun, setelah mengatasi bahaya, mereka hanya bisa mengambil 1 langkah lebih lambat dari Penatua Nisen.
Itu saja, tapi baik-baik saja. Jangan terlalu cemas lain kali jika terjadi sesuatu. Tidak apa-apa kali ini. Penatua Nisen ada di sini. Jika tidak, jika hal seperti ini terjadi pada kalian berdua saat berteleportasi di ruang itu, aku khawatir kamu sudah terbunuh. Badai luar angkasa menelannya. Pemimpin paviliun Wushen juga dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan dan Wu Sui. Xiao Yan melihat luka serius di tubuh 5 Master Paviliun Dewa Besar, dan tahu bahwa mereka pasti baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Mampu bersaing di tangan Raja Naga Langit juga membuktikan bahwa mereka berlima Master Paviliun Dewa yang hebat, kekuatan gabungan juga sangat menakutkan. Ini adalah beberapa ramuan penyembuhan tingkat tinggi. Para senior dari Paviliun Sen, tolong bawa mereka terlebih dahulu untuk pulih dari luka-luka mereka. Biarkan Penatua Nisen menangani sisanya. Dengan itu, Xiao Yan mengeluarkan 5 ramuan yang memancarkan kekuatan parfum. Para penguasa dari 5 paviliun suci tidak merasakan kesopanan ketika mereka merasakan ramuan yang begitu kaya dan menelannya secara langsung. Bagaimanapun, 5 paviliun suci sekarang berada di ambang hidup dan mati, biarkan apapun terjadi. Setelah meminum obat mujarab, mereka duduk bersila dan mulai menggunakan kekuatan suci mereka untuk mengintegrasikan efek obat mujarab ke berbagai bagian tubuh. Aliansi para dewa yang terkutuk. Guru pasti tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Mata Wu Sui penuh amarah. Dia melihat konfrontasi antara guru dan Tianlong di langit, dan kemudian berteriak, "Guru, jangan biarkan mereka pergi. Tangan, bunuh mereka semua." Penatua Nisen di langit tersenyum tipis setelah mendengar suara murid kesayangannya, lalu menatap lurus ke arah Raja Naga Langit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hari ini aku akan membasmimu, Raja Naga Langit, karena gayamu. Aku tidak tahan lagi, saya sebenarnya berencana untuk menyerang Paviliun Wushen, dan bahkan bergabung untuk menghancurkan Paviliun Sen, itu bahkan lebih pantas untuk mati." Segera setelah Penatua Nisen selesai berbicara, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi tidak normal, dan tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam besar, menarik energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya untuk berkumpul padanya. Tanda misterius mulai muncul di sekelilingnya, berenang seperti makhluk hidup, memancarkan cahaya aneh. Energi antara langit dan bumi sepertinya menuruti panggilannya dan mulai berfluktuasi dengan hebat. Pemaksaan tak terlihat berpusat pada Penatua Nisen dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, bahkan orang kuat seperti Tianlong Senjun mau tidak mau merasa sedikit tercekik. Wajah Lord Tianlong menjadi pucat, dan dia berbicara dengan susah payah, dengan sedikit keengganan dan tekad dalam suaranya, "Jangan berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang. Meskipun kekuatanku tidak sebaik milikmu, aliansi para dewa kita memiliki kekuatan untuk merebut Mutiara Void Nirvana kali ini. Di bidai, Mutiara Void Nirvana sangat penting bagi aliansi para dewa kami, dan kami tidak akan pergi dengan tangan kosong hanya karena kemunculan Anda. Lagi pula, aku sudah memberitahu para pemimpin tertinggi aliansi tentang apa yang terjadi di sini. Mereka pasti segera tiba. Bagaimana kamu, seorang setengah dewa, bisa bersaing dengan beberapa tokoh tingkat tinggi?" Alis Penatua Nisen terangkat sedikit, ekspresi terkejut muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Seringai yang tak terlihat muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Ternyata kami telah mengundang bala bantuan. Masuk kalau begitu, mari kita lihat apakah bala bantuan dari aliansi dewa Anda dapat tiba tepat waktu." Mutiara Void Nirvana memiliki kekuatan nirwana dan kelahiran kembali. Ini adalah yang pertama dari 72 artefak besar. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan aliansi para dewa untuk merebut artefak ini, itu tidak akan membiarkannya jatuh ke tanganmu. Dewa Penatua Ni suaranya bergema di antara langit dan bumi, dan momentumnya seperti lautan luas, dalam dan tak terduga. Penatua Nisen memiliki wajah tegas dan mata seperti es. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada Raja Naga Langit yang terkenal di depannya. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Dewa Agung Naga Langit. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan taoisme misterius mengembun di telapak tangannya. Aku melihatnya melambaikan tangannya dan membalikkan telapak tangannya, memadatkan rune misterius, bersinar dengan cahaya. Kekuatan taoisme berkumpul seperti air pasang, dan gelombang energi yang cemerlang menyembur dari tangannya, mengenai Dewa Naga Langit secara langsung. Setelah kekuatan ini meledak, ia benar-benar merobek kehampaan. Ruang menjadi terdistorsi pada saat ini,
seolah-olah akan pecah kapan saja. Meskipun Dewa Agung Tianlong memiliki kekuatan puncak di antara para dewa, dia sebenarnya tampak sedikit tidak berdaya di bawah serangan Tao dari Penatua Nisen, setengah dewa. Tubuh ilahinya mulai bergoyang di bawah gelombang energi Taoisme, wajahnya berubah drastis, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Tetapi di mata Penatua Nisen, ini tidak cukup, karena kali ini aliansi dewa bergabung untuk menghancurkan rumah dewa dan melepaskan segalanya. Dia sudah sangat membenci aliansi dewa berubah, dan jimat tipis muncul dari udara tipis dan menamparkan Dewa Naga Langit dengan tekanan misterius. Kemanapun jimat alkimia lewat, kekosongan tampak terkoyak, pecahan ruang tersebar ke segala arah, dan cahaya bersinar terang. Lord Tianlong mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menahan pukulan dari Penatua Nisen. Setelah terkena obat mujarab, seluruh tubuhnya ditekan secara paksa dan tidak dapat bergerak. Segala sesuatu di sekitarnya berhenti pada saat ini, hanya menyisakan Penatua Nisen dan Raja Naga Langit yang dikalahkan olehnya. Penatua Nisen berdiri di sana seperti patung Tuhan yang tak tergoyahkan, sementara Tianlong, Dewa Agung, berlumuran darah dan sangat dekaden. Kemuliaan sebelumnya sudah tidak ada lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah Nisen. Tianlong Dewa Agung tidak memiliki peluang untuk menang. Tokoh senior dari aliansi dewa belum tiba, tapi tidak ada yang bisa menghentikan metode menggelegar Penatua Nisen. Jangan berpuas diri, mereka datang. Raja Naga Langit, yang dikalahkan di tangan Penatua Nisen, tidak lagi takut mati, karena dalam kesadarannya, ada 9 aura dewa setengah dao, yang sudah tiba. Di sekitar langit dan bumi, selain aura Penatua Nisen dan Tuan Tianlong, mulai ada gerakan aneh. Kekosongan di kejauhan sepertinya terkoyak oleh suatu kekuatan, dan ada tanda-tanda samar retakan ruang angkasa. Penatua Nisen tahu bahwa ini adalah tanda bahwa bala bantuan dari aliansi dewa akan datang. Namun, dia tidak merasa panik sedikit pun karena hal ini, melainkan memperkuat tekadnya untuk membunuh Tuan Tianlong. Tangannya perlahan terangkat, dan manik Tao yang cerah terkondensasi di antara telapak tangannya. Manik Tao itu sepertinya mengandung Taoisme dan kekuatan yang tak terbatas. Manik itu berputar perlahan, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan indah. Dao Bet bersinar terang di telapak tangan Penatua Nisen, seperti bintang, dan dia akan menggunakan kekuatan guntur untuk menembakkan Dao Bet ke alis Lord Tianlong. Pada saat ini, ruang di kejauhan terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata yang sangat kuat, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dari retakan tersebut, 9 sinar cahaya yang menyilaukan seperti anak panah pengejar jiwa, bergerak dengan kecepatan di luar imajinasi. Cahaya itu diiringi dengan suara menderu, penuh keagungan dan amarah, dan suara menderu tersebut menembus kehampaan yang sunyi. Orang tua, kamu benar-benar menyakiti seseorang dari aliansi para dewa. Kamu harus tetap di sini hari ini. Suara ini terdengar seperti guntur yang meledak di langit, penuh dengan keagungan dan kemarahan yang arogan. Saat suara itu jatuh, nafas 9 dewa setengah Tao menyapu seperti badai yang dahsyat, dan tekanan yang mengerikan membuat ruang di sekitarnya tampak runtuh. Ekspresi Penatua Nisen tiba-tiba berubah, dan pupil matanya menegang. Dia tahu bahwa kekuatan orang tua yang mengejarnya ini luar biasa. Di belakangnya, cakar besar dari kehampaan muncul dari udara tipis, menunjuk tepat ke punggungnya dengan tujuan untuk menghancurkan. Dia mengutuk dalam hatinya, sialan. Orang-orang tua ini datang begitu cepat, bala bantuan dari aliansi para dewa jauh melebihi ekspektasinya. Suasana tegang semakin memadat pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia gemetar dengan kemunculan 9 dewa setengah Tao ini. Penatua Nisen tampaknya berada dalam kehampaan yang kacau, dan emosi mereka memadat pada saat ini, berubah menjadi kekuatan yang mencekik. Cahaya dan bayangan di sekitarnya menjadi terdistorsi dan tidak dapat diprediksi karena kekuatan ini. Tampaknya pada saat ini, Penatua Nisen tidak dapat membunuh Raja Naga Langit, karena cakar Void di belakangnya sudah dekat. Jika dia membunuh Raja Naga Langit, dia akan terluka parah oleh serangan dari belakang. Keraguan yang tak terlihat muncul di mata Penatua Nisen, tetapi dengan cepat digantikan oleh tekad. Kemudian, mata Penatua Nisen sedingin es, dan manik-manik Dao di tangannya memancarkan cahaya biru samar. Saat tubuh dewanya berputar, manik-manik Dao melesat ke dalam kehampaan seperti anak panah dari tali. Dalam sekejap, ruang itu sepertinya terbagi menjadi 2, dan celah tak berdasar terbuka. Dao Pearl bertabrakan dengan Claw of the Void,
membuat suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi, seperti dua puncak gunung yang berguncang keras, menyebabkan awan di sekitarnya bergulung, seolah langit dan bumi bergetar. Udara dipenuhi dengan fluktuasi energi yang tidak diketahui, seperti arus listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di udara. Ini seperti dua gelombang kuat yang bertemu di permukaan laut, menyebabkan ribuan gelombang besar saling bertabrakan. Ruang tampak rapuh karena gaya ini, pecah seperti kaca, dan pecahannya beterbangan di kehampaan, menarik cahaya bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut itu seperti badai dahsyat, menyapu segala arah. Bahkan gunung dan sungai di kejauhan pun terguncang oleh kekuatan ini, seolah-olah gemetar akibat duel ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.